Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Hidayat, NIM 0552134998, Program Studi Sistem Informasi asal PUBJJ Jakarta. Baik, di sini saya akan membuat ERD, yaitu Entity Relationship Diagram, dengan menggunakan aplikasi EID Graphs Editor. Nah, di sini membuat ERD atau Entity Relationship Diagram ada 5 langkah atau 5 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Nah, pada tugas kali ini kita mendapatkan sebuah studi kasus, yaitu sebuah studi kasusnya saya bacakan terlebih dahulu. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal 1 mata kuliah. Nah, di sini langkah yang pertama, kita mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Dalam studi kasus kali ini kita dapat menetapkan 3 entiti. Maka kita masukkan entiti atau entitasnya. Nah, yang pertama yaitu mahasiswa. Entiti yang pertama mahasiswa, yang kedua ada mata kuliah, entitas yang ketiga adalah dosen. Nah, maka tahapan langkah 1 ini sudah selesai. Langkah 1 seperti ini, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya masuk ke tahap kedua. Apa itu tahapan atau langkah kedua? Yaitu adalah menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity atau entitas beserta kunci key-nya. Nah, dalam entitas ini kita dapat memasukkan atribut. Nah, kita masukkan atribut. Nah, kita bisa menentukan atributnya ya. Dalam kasus ini tidak dijelaskan atribut seperti entitas secara rinci. Nah, jika kasus ini menyebutkan secara rinci atribut yang terjadi, maka atribut tersebut harus dituliskan sesuai dengan penjelasan kasus. Nah, namun di kasus ini, studi kasus kali ini tidak menyebutkan, maka saya akan menentukan sendiri secara penalaran saya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ini. Nah, maka dapat disimpulkan atributnya mahasiswa mempunyai atribut seperti NIM dan nama mahasiswa. Atribut mata kuliah sendiri, mata kuliah memiliki atribut kode mata kuliah, kita singkat kode MK, dan nama mata kuliah. Nama mata kuliah.
Dan dosen sendiri mempunyai atribut yaitu nomor induk dosen, kita singkat NID, yaitu nomor induk dosen, dan nama dosen. Nama dosen. Nah, di tahap kedua ini, di langkah kedua ini, ya hasilnya seperti ini, rekan-rekan. Hasilnya seperti ini. Nah, ya kita saling hubungkan, mahasiswa kita hubungkan, saling menghubungkan entitas. Kita menghubungkan entitas dengan atributnya masing-masing. Sini. Ya. Dosen ke nilai induk dosen dan nama dosen. Nah, ini langkah kedua sudah selesai, maka kita masuk ke langkah ketiga. Apa itu langkah ketiga? Yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti atau entitas yang ada beserta kunci tamu atau foreign key. Nah, setelah mendapatkan entiti dan atribut, tahapan ketiga adalah melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan beserta kunci tamu. Dalam menentukan relasi, salah satu cara yang memudahkan adalah kita membuat tabel relasi antar setiap entitas. Nah, kita menentukan relasi dari setiap entitas-entitasnya. Nah, sudah, kita tinggal menentukan apa sih relasi mahasiswa dengan mata kuliah. Nah, mahasiswa ke mata kuliah yaitu meregistrasikan mata kuliah. Nah, relasi ini biasanya diawali dengan kata bantu registrasi. Kata bantunya adalah menjadi meregistrasi. Dan hubungan relasi dengan mata kuliah dan dosen adalah mengajar. Dosen mengajar mata kuliah. Nah, kurang lebih dalam langkah ketiga dalam kurang lebih seperti ini, rekan-rekan semuanya ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan yang keempat, yaitu menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Nah, langkah berikutnya adalah penambahan relasi sesuai dengan hasil identifikasi relasi. Nah, berikutnya adalah sesuai dengan tahapan keempat, yaitu penambahan derajat kardinalitas. Nah, dalam penambahan derajat kardinalitas, kita harus memahami kasus antar entitas. Apakah antar entitas tersebut satu ke satu, satu ke banyak, atau banyak ke banyak, atau many to many. Nah, kita harus bisa mendeteksi derajat kardinalitas. Nah, maka perhatikan ringkasan dari kasus kali ini ya. Nah, di sini saya dapat mengidentifikasi yang pertama adalah banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Nah, maka kardinalitas yang kita pakai adalah banyak mahasiswa yang meregistrasi mata kuliah. Ini banyak ke banyak. Selanjutnya yang kedua, dosen dengan mata kuliah adalah
relasi dosen dengan mata kuliah, banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Nah, sehingga dari ringkasan kasus di atas terbentuk derajat kardinalitas dosen dengan mata kuliah itu adalah satu ke banyak. Maka dosen ini ke nah seperti ini. Nah, hasil dari penambahan derajat kardinalitas menghasilkan IRD yang saling terhubung dan tergambar lebih lengkap seperti ini ya rekan-rekan. Cara membaca diagramnya yaitu adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, mahasiswa dengan mata kuliah dapat dibaca banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah, minimal satu mata kuliah. Yang kedua, dosen dengan mata kuliah dapat kita baca yaitu satu dosen mengajar banyak mata kuliah, namun satu mata kuliah hanya dapat diajar oleh satu dosen. Yang kelima, tahapan terakhir yaitu adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Nah, untuk tahapan terakhir adalah tahapan kelima yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi. Nah, maka dapat kita ambil kesimpulan, dapat kita garis besari, jika relasi dari setiap entitas memiliki nilai banyak ke banyak, many to many, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entitas baru dan atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Nah, maka hubungan relasi mahasiswa dan mata kuliah itu kan banyak ke banyak, maka meregistrasi ini akan menjadi entitas baru. Masukkan entitas. Nah, apa entitasnya? Di sini meregistrasi, kata dasar registrasi, maka akan menjadi entitas baru yaitu adalah registrasi mata kuliah, kita singkat registrasi MK. Nah, di sini kardinalitasnya sudah bukan banyak ke banyak lagi, tapi satu mahasiswa bisa satu meregistrasi satu. Hapus. Nah, sini kita membuat relasi baru. Nah, meregistrasi dan diregistrasi. Mana satu mata kuliah dapat diregistrasi oleh satu mahasiswa. Nah, maka entitas ini pasti memiliki atribut. Apa atribut dari entitas registrasi matkul? Yaitu adalah NIM, nomor induk mahasiswa, dan kode matkul. Kode mata kuliah atau kode MK. Nah, di sini kita garis bawahi underline, kita underline atribut-atribut yang menjadi primary key seperti ini, kode matkul, nomor induk dosen.
Nah, ini kita garis bawahi. Nah, setelah ini kita membuat kardinalitasnya, hubungannya. Nah, kita buat hubungannya yaitu sini. Nah, inilah hasil akhir dari IRD pada studi kasus yang pertama. Nah, dapat diperoleh hasil seperti ini. Nah, demikian adalah praktek dari saya. Kurang lebihnya apabila pembahasan saya kurang maksimal, saya mohon koreksi. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.